Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inon Rahman. Di sini saya bersama narasumber akan melakukan wawancara tentang mengenai pajak perpanjangan. Itu sebagai tugas UAS dari perpajakan. Baik Mbak, pertanyaan pertama, apa permasalahan Mbak yang dihadapi ketika memperpanjang kendaraan atau sepeda motor? Baik, kalau menurut saya pribadi ya Mas, gak ada permasalahan yang terlalu menonjol di situ selagi kita mau datang langsung ke samsat terdekat dan kita itu udah membawa administrasinya lengkap serta persyaratannya sudah lengkap. Di situ nggak ada yang bisa dipermasalahkan. Nah, akan tetapi ada sedikit permasalahan di situ, yaitu ketika kita menunggu antrean yang panjang. Nah, kita udah berusaha datang lebih awal, kita udah berusaha datang lebih pagi, ternyata nyampe di situ ada kelalaian dari seorang petugas. Nah, di situ petugasnya kayak jamnya ngaret. Jadi disitulah terjadinya antrean yang panjang. Jadi berhubung sekarang kita masuk di era 5.0, jadi semuanya itu serba online Mas. Ada juga yang namanya perpanjangan yang dilakukan secara online. Nah, di situ permasalahannya, yang menjadi permasalahannya di situ ketika melakukan verifikasi. Kan yang pertama di situ disuruh mendownload aplikasi. Nah, yang kedua setelah itu kita melakukan verifikasi KTP. Nah, di situ yang sering terjadi gagalnya verifikasi. Nah, itu yang menghambat. Nah, yang kedua juga tidak validnya data. Dan di situ juga diminta untuk mendatangkan samsat terdekat. Nah, kalau sama-sama datang ke samsat terdekat, kenapa nggak kita melakukan secara offline saja? Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua, bagaimana jika orang itu telat memperpanjang kendaraan tersebut? Apakah ada denda? Tentu saja ada denda. Di situ bukan cuma dikenakan denda, akan tetapi bisa dikenakan pidana. Nah, yang pertama itu bisa dikenakan denda. Dendanya itu dihitung dari 1 hari keterlambatan melakukan perpanjangan, dan juga besarnya denda itu juga dihitung dari seberapa lamanya ia melakukan keterlambatan. Kalau misalnya dia melakukan keterlambatan sebulan, ya dendanya juga sebulan, nanti ada hitungannya tersendiri di sana Mas. Dan juga kedua itu bisa dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 70 ayat 2, di mana setiap seorang yang memiliki kendaraan itu wajib untuk melakukan perpanjangan. Nah, ketika kita tidak melakukan perpanjangan, maka di situ akan tidak mempunyai stempel di kolom pengesahan tersebut. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 288 ayat 2, dan juga diatur dalam pasal 106 ayat 5 huruf A. Di situ juga dijelaskan apabila seorang pengendara tidak memiliki STN atau STCK, maka dikenakan denda penjara selama 2 bulan, dan juga dikenakan denda 500.000 seperti itu. Berarti itu saja ya. Baik, dari hasil wawancara saya dapat menganalisis bahwa perpanjangan sepeda atau kendaraan bermotor itu juga merupakan sebagian dari pajak, di mana pajak itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang sudah dikatakan wajib pajak. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat harus sadar akan wajib pajak, tetapi sampai sekarang kendaraan masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti. Memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakpengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak, dan ribet menghitung dan melaporkannya. Misalnya seperti punya kendaraan sepeda sudah model lama, maka masyarakat enggan untuk memperpanjang sepeda tersebut sehingga menunggak untuk memperpanjang. Bahkan ada juga masyarakat yang rela tidak diperpanjang sepedanya sama sekali sehingga lepas dari masa perpanjangan sehingga terkena denda.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak adalah karena minimnya pengetahuan akan pengelolaan dan realisasi pajak. Maka solusinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan melakukan sosialisasi betapa pentingnya pajak dan meningkatkan wajib pajak akan pajak harus dibayar. Baik, itu saja solusinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.